Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih bisa ketemu lagi di channel ADRS Official. Kali ini kita bakal menyelami bareng-bareng keagungan sebuah hari yang super istimewa dalam Islam, hari yang penuh berkah dan kemuliaan. Pernah nggak sih kita berhenti sejenak terus kepikiran, kenapa ya hari Jumat itu begitu spesial? Kenapa sampai dapat julukan Sayyidul Ayyam, rajanya para hari? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas rahasia di balik kemuliaan hari Jumat. Yuk kita mulai? Oke, pertama-tama kita akan lihat dulu nih, apa sih pondasi-pondasi utama yang bikin hari Jumat ini begitu suci dan agung di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan pertama, dan ini yang paling dasar, adalah statusnya. Coba dibayangin, setiap minggu Allah itu ngasih kita sebuah hari raya. Beneran, hari Jumat itu adalah hari raya pekanan buat kita, kaum muslimin. Ini bukan hari biasa, ini hari perayaan, hari kebahagiaan spiritual yang datang setiap minggu. Dan ini bukan cuma kiasan loh, tapi ditegaskan langsung sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Beliau bersabda, sungguh, ini adalah hari raya yang Allah jadikan untuk kaum muslimin. Jadi intinya, kita harus menyambut hari Jumat dengan semangat dan jiwa seperti kita menyambut hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Pondasi kedua yang bikin hari ini begitu agung adalah hubungannya langsung dengan titik awal sejarah manusia. Betul sekali, pada hari Jumat inilah Bapak kita semua, Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah. Hari lahirnya umat manusia. Penegasannya datang langsung dari lisan Rasulullah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau bilang, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Terus, apa alasan pertamanya? Pada hari itu, Adam diciptakan. Ini benar-benar mengikat keagungan Jumat langsung ke akar sejarah dan keberadaan kita sebagai manusia. Tapi ceritanya nggak berhenti di penciptaan aja. Hari ini juga jadi saksi bisu peristiwa-peristiwa raksasa yang membentuk takdir manusia, baik di langit maupun di bumi. 3 pilar waktu, penciptaan, perjalanan takdir, dan hari penghakiman semuanya berporos di hari Jumat. 2 momen paling menentukan dalam perjalanan Nabi Adam, yaitu saat beliau dianugerahi nikmat surga dan saat beliau memulai ujiannya di bumi. Kedua momen krusial itu terjadi di hari yang sama, hari Jumat. Hadis dari Imam Muslim yang tadi kita bahas itu melanjutkannya dengan sangat jelas. Pada hari itu, Adam dimasukkan ke surga dan pada hari itu pula ia dikeluarkan darinya. Ini menunjukkan betapa padatnya hari Jumat dengan peristiwa-peristiwa takdir yang luar biasa penting. Oke, sekarang kita berhenti sejenak. Kalau tadi kita ngomongin masa lalu, penciptaan dan takdir, keistimewaan berikutnya ini justru lompat jauh ke masa depan. Sebuah peristiwa yang paling dahsyat, puncak dari segala cerita, yang ditunggu dan ditakuti oleh semua makhluk. Rasulullah menegaskan dalam lanjutan hadis yang sama, dan tidak akan terjadi kiamat kecuali pada hari Jumat. Subhanallah, fakta ini benar-benar mengubah cara kita melihat Jumat. Ini bukan cuma hari buat mengenang masa lalu, tapi juga pengingat agung tentang masa depan dan akhirat yang pasti datang. Nah, setelah kita melihat peristiwa-peristiwa besar yang levelnya kosmik, sekarang kita geser fokusnya ke rahmat dan karunia yang bisa kita dapetin secara pribadi sebagai seorang mukmin di hari yang mulia ini. Karena Jumat bukan cuma soal sejarah besar, tapi juga soal kesempatan personal buat kita semua. Salah satu hadiah terindah dari Allah di hari Jumat adalah ampunan. Dosa-dosa kecil yang mungkin kita lakuin sadar atau nggak sadar, di antara satu Jumat ke Jumat berikutnya, itu punya potensi besar buat dilebur dan dihapuskan. Ini kabar gembira banget kan? Hadis riwayat Muslim menegaskan bahwa sholat 5 waktu dan Jumat ke Jumat adalah penghapus dosa di antaranya selama dosa-dosa besar dijauhi. Ini tuh kayak kesempatan emas buat riset spiritual kita setiap minggunya. Selain ampunan dosa, ada juga semacam jendela emas atau waktu mustajab yang sangat spesial di hari Jumat. Sebuah waktu singkat di mana doa seorang hamba itu insya Allah nggak akan ditolak. Kapan itu? Nah, seperti yang bisa kita lihat, waktu mustajab itu ada di sore hari, yaitu setelah sholat asar sampai menjelang matahari terbenam. Tentu setelah tahu semua keutamaannya, kita jadi bertanya-tanya, oke, terus gimana caranya saya bisa meraih semua kebaikan itu? Nah, di bagian ini, kita akan bahas amalan-amalan praktis yang bisa kita lakukan buat menjemput rahmatnya di hari Jumat. Ini dia 4 langkah utama buat memaksimalkan hari Jumat kita.
Pertama, membaca surah Al-Kahfi, biar kita dapat cahaya petunjuk di antara 2 Jumat. Kedua, perbanyak syalawat sebagai bukti cinta kita ke Rasulullah. Ketiga, menyucikan diri dengan mandi dan pakai wangi-wangian sebagai bentuk penghormatan kita pada hari yang agung ini. Dan yang keempat, perbanyak sedekah. Nah, untuk poin keempat, coba deh kita renungkan perumpamaan yang keren banget dari ulama besar Ibnu Qayyim. Beliau bilang, nilai sedekah di hari Jumat dibandingkan hari-hari lain itu seperti nilai sedekah di bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan lainnya. Wow, kebayangkan betapa berlipat gandanya pahala yang bisa kita raih? Jadi, setelah tahu semua ini, kesimpulannya jadi jelas banget ya. Hari Jumat itu adalah sebuah kesempatan agung yang Allah kasih ke kita setiap minggu. Ini bukan sekedar hari libur, tapi sebuah undangan terbuka untuk meraih karunia-Nya. Allah sendiri memerintahkan kita di Al-Quran, surah Al-Jumu'ah ayat 10. Setelah selesai sholat Jumat, kita disuruh untuk aktif, bertebaran di muka bumi, mencari karunia-Nya, dan terus ingat Allah. Ini adalah perintah untuk jadi proaktif dalam meraih kebaikan, baik urusan dunia maupun akhirat. Jadi, yuk kita tanamkan dalam pikiran kita, setiap hari Jumat itu ibarat sebuah ladang pahala yang terhampar luas. Setiap detiknya itu berharga. Jangan sampai kita biarkan hari ini lewat begitu aja tanpa menanam benih-benih kebaikan, sekecil apapun itu. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menambah cinta kita pada hari Jumat dan memotivasi kita untuk memaksimalkannya ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.